Ya, pemirsa, tewasnya seorang balita penuh luka di Kediri, Jawa Timur ternyata akibat dianiaya oleh neneknya sendiri. Pelaku tega menganiaya korban menggunakan sapu dan pipa karena korban tidak menuruti perkataannya. Polisi menetapkan Sumila, seorang nenek, sebagai tersangka penganiaya cucunya hingga tewas di kota Kediri, Jawa Timur. Tersangka mengaku menganiaya ketiga cucunya lantaran kesal korban tidak mau menuruti perkataannya. Penganiayaan terjadi berulang kali di sekujur tubuh korban, baik menggunakan tangan hingga menggunakan gagang sapu dan pipa. Akibat dari tindakan kekerasan tersebut, salah satu korban berinisial NIZ meninggal dunia. Telah terjadi dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak, di mana terduga pelaku S ini melakukan kekerasan terhadap 3 orang cucunya. Ini dengan secara satu memukul, kemudian untuk motifnya sementara kita dapati bahwasanya terduga pelaku ini melakukan karena anak korban ini tidak menuruti apa perkataan dari terduga pelaku. Sebelumnya, NIZ, seorang balita di Kelurahan Ngeronggo, Kota Kediri, Jawa Timur, tewas diduga dianiaya oleh keluarganya. Ditemukan luka memar pada bagian bawah pelipis mata serta bagian perut korban. Saat ditemukan, korban hanya bersama dengan neneknya, sementara ayah tiri dan ibunya bekerja. Diketahui korban serta kedua kakaknya sering menjadi korban kekerasan. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 13 pelaku tawuran yang menewaskan seorang pelajar di Tangerang, Banten. Sadis, jasad korban penuh luka ditemukan di Muara Kali Adem, Tangerang. Polisi menangkap satu pelaku tawuran yang menewaskan seorang pelajar saat akan kabur ke Lampung menggunakan mobil travel di gerbang tol Merak. Hingga kini, sudah 13 pelaku berhasil ditangkap polisi. Satu pelaku lain buron. Sadis, korban yang mengenakan seragam SMA ditemukan tewas di atas kayu di Muara Kali Adem, Kabupaten Tangerang. Didapati sejumlah luka di bagian dada dan tangan korban. Dari tangan para pelaku, polisi menyita senjata tajam yang dipakai saat tawuran. Aksi kejar-kejaran hingga kelompok korban dihadang oleh kelompok terduga pelaku yang jumlahnya lebih banyak dan membawa senjata tajam. Korban pada saat itu terjatuh dari sepeda motor dan tidak dapat melarikan diri. Tak jauh dari lokasi penemuan jasad, polisi menemukan satu sepeda motor diduga milik korban. Polisi masih mengejar satu pelaku lain yang buron. Para tersangka terancam 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan. 1 bulan tak ada kabar, seorang pria ditemukan tewas nyaris berupa kerangka di rumahnya di Bojonggede, Bogor. Jasad korban didapati terbaring di sofa. Warga digemparkan dengan temuan jasad WI dalam kondisi mengering, nyaris berupa kerangka di rumahnya di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Jasad WI ditemukan terbaring di sofa oleh kerabatnya yang datang menyenguk setelah 1 bulan tak ada kabar dari korban. Saat itu tercium bau menyengat hingga kerabatnya memanggil petugas keamanan untuk masuk ke dalam rumah. Buka bareng ini ya, rumahnya ternyata ya itu ada mayat situ. Kondisinya gimana? Kondisinya ya mungkin karena udah lama ya, jadi kurang baik ya. Itu aja sih. Kira-kira berapa hari, berapa minggu? Oh, itu kurang tahu Pak. Karena kita lihat kondisinya juga kurang baik ya. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit PMI Kota Bogor. Namun keluarga memutuskan tidak memperpanjang hal ini dan akan langsung memakamkan jasad korban. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan warga berunjuk rasa menolak tempat hiburan malam yang berada di dekat permukiman di Surabaya, Jawa Timur. Unjuk rasa berujung ricuh karena pengelola menolak tuntutan warga.
Nggak boleh gitu. Pada dengar tapi jangan darah. Unjuk rasa yang awalnya tertib seketika ricuh usai peserta unjuk rasa mengetahui bahwa tempat hiburan malam yang berada di kawasan Jalan Insinyur Soekarno, Merungkut, Surabaya masih beroperasi. Adu mulut hingga saling dorong pun tak terhindarkan meski kepolisian menengahi aksi. Hati-hati jangan maksa, Pak. Ini apa? Unjuk rasa yang mayoritas diikuti orang tua dan emak-emak ini melarang dan nekat mengusir sejumlah pengunjung yang datang. Sebelumnya, warga juga sempat layangkan protes. Warga menilai kehadiran tempat hiburan malam akan mengganggu kenyamanan hingga membawa dampak negatif kepada warga dan anak-anak. Dalam merupakan akumulasi dari kekecewaan, kemarahan warga yang selama ini merasa keberatan dengan adanya keberadaan Kasbar. Karena Kasbar itu ada merupakan usaha yang mestinya hanya bar, tapi ternyata dalam operasionalnya sudah seperti operasional dari klub malam atau night club. Dan ini terlihat dari operasional dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Nah, oleh karena itu warga dengan operasional itu sangat khawatir dengan keselamatan dari keluarga masing-masing terkait dengan pengaruh negatif mulai dari miras dan sebagainya, termasuk bagaimana menjaga generasi yang akan datang supaya terselamat dari bahaya narkoba dan sebagainya. Semuanya itu dari izin bangunan itu semua sudah sesuai Pak, sampai izin miras kami tertib. Yang kami yang lakukan sekarang itu adalah kegiatan bar, adalah musiknya dengan restonya yang jalan. Kepolisian akhirnya berhasil meredam dan mengendalikan situasi. Operasional tempat hiburan pun terpaksa dihentikan sementara. Meski berhasil menghentikan dan menutup tempat hiburan pada Sabtu malam, namun warga mengancam melakukan aksi lebih besar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah korban helikopter PK-CFX yang jatuh di Kalimantan Barat dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Helikopter jatuh saat melakukan penerbangan dari Kabupaten Melawi menuju Kuburaya, Kalimantan Barat. Jenazah Joko Catur Prasetyo, 45 tahun, salah satu korban kecelakaan helikopter PK-CFX, tiba di rumah duka di perumahan Glodogan Indah, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah. Tangis keluarga pecah saat memberikan penghormatan terakhir kepada korban. Usai disalatkan, jenazah langsung dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Di mata kerabat, korban dikenal baik dan telah 8 tahun menetap di Kalimantan. Korban meninggalkan seorang istri dan 3 anak. Dengan menggunakan ambulans, jenazah korban jatuhnya helikopter milik PT Meteor Air, Fauzi Orbanta, tiba di kediamannya di Kelurahan Mayang Mangure, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Sabtu siang. Keluarga korban tak kuasa menahan tangis saat melihat korban dikeluarkan dari ambulans. Sebelum menjadi korban jatuhnya helikopter, korban sempat pensiun. Namun 2 minggu lalu kembali mendapat panggilan kerja di Pulau Kalimantan di perusahaan perkebunan sawit. Usai disalatkan, korban dimakamkan di pemakaman umum setempat. Sebelumnya, helikopter Airbus H130 PK-CFX milik PT Meteor Air dilaporkan hilang kontak pada Kamis 16 April lalu saat melakukan penerbangan dari Kabupaten Melawi menuju Kuburaya, Kalimantan Barat. Kecelakaan helikopter ini menewaskan 8 orang. Tim Liputan iNews melaporkan.